Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran yang kita sedang pelajari ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashwa wa min awatin la yustajabu. Silakan Huruf-huruf langsung. Ya. Auzubillahi minasyaitonir Qala. Oh iya. Pindah ini kayaknya ini. Yang di sini adab juga. Iya, taruh di sini biar enak dibuka. Mana tuh? Jangan. Qala al-mu'allif atau musannif. Gampang. Oke. Qala mu'allif. Ya Allah. Qala mu'allif. Hafizahullahu ta'ala. Huruf-huruf Arab. Huruf-huruf hijaiyah dalam pengucapan pada 29 huruf. Sedangkan huruf-huruf abjad Arab dalam tulisan ada 28 huruf. Huruf-huruf hijaiyah dalam pengucapan. Huruf-huruf hijaiyah sebanyak 29 huruf itu diurut terbitkan oleh Imam Nashr bin Asim Al-Laitsi, wafat tahun 90 Hijriah, sesuai kesamaan dalam tulisan dan titik. Untuk membedakan di antara huruf-huruf yang hampir sama, berikut urutan huruf-huruf hijaiyah. A, ba, ta, sa. Namanya? Ini kan nggak ada harokat. Jadi ini namanya Hamzah. Oh, Hamzah. Hamzah. Terus ba, ta, za, jim. Sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, shin, sin, terus sod, ya. dot, po, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam alif, ya. Oke, berapa itu? 29. Yakin? 28. Itu 1, 2, 3, 4. 28 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, ini ada 9. Ya, terus bawahnya alif yang ada di awal huruf hijaiyah adalah hamzah. Sementara alif panjang adalah huruf di bagian sebelum akhir huruf-huruf hijaiyah. Ditulis seperti ini. Lam alif karena selalu disukun dan harakat huruf sebelumnya selalu fathah. Oke, jadi ini yang di masyarakat mungkin barangkali masih agak asing ya. Kan batasa alif kan biasanya. Alif. Iya, kalau misal tidak ada kepala ain. Ya. Karena memang di mushaf Indonesia itu kan nggak ada. Ya.
Nah, biasanya kayak misal alhaakumut takasur, kan harusnya ada hamzah kotok ya, tapi nggak ada kalau mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah ada ya. Misal takasur. Nah, alhaakumut takasur ada ininya, ada hamzah kepala ainnya nggak ada ya. Nah, ini ada tulisan ini. Nah, ini oke, jadi seperti itu. Jadi ini yang di awal itu kalau ada harokatnya a i u itu namanya hamzah. Hamzah apa namanya? Hamzah wasal. Bukan. Hamzah kotok ya. Jadi hamzah kotok atau hamzah biasa. Kalau sebut hamzah maksudnya hamzah kotok, yakni hamzah yang bisa dikasih huruf harokat, yang menerima harokat gitu ya. Terus kemudian bedanya dengan alif apa? Kalau alif, yang namanya alif yang betul-betul alif ya, bukan hamzah wasal, tapi betul-betul alif. Jadi soalnya hamzah wasal juga disebut dengan alif. Nah, karena tidak terbaca sih kayak gitu. Tapi kalau betul-betul alif itu ya yang setelah huruf berharokat fathah. Pokoknya yang panjang-panjang itu alif. Kan alif namanya. Gitu. Contohnya di lam alif. Kalau misal pakai fathah la, la. Kalau sebelumnya ada ba. Dan alif ini ketika membaca ya tebal tipisnya ngikutin huruf sebelumnya. Contoh misal ta, alifnya kira-kira tipis apa tebal itu? Ta, ba, tipis apa tebal? Tipis. Emang tebal. Kalau misal kayak gini nih, so, tebal apa tipis? Tipis. Tebal. Oh, tebal. So, kan hurufnya yang tebal itu. Iya. Jadi ngikut. Nah, alif itu ngikut sebelumnya. So, o. Dia ngikutin huruf sebelumnya. Yang diikutin yang dia numpangin ya. Ro. Tebal apa tipis alifnya? Tebal. Ro. Gitu. Ya. Itu alif. Jadi alif sifatnya mengikuti huruf sebelumnya. Ya. Karena memang alif di situ digunakan hanya buat mat saja, buat panjang. Seperti itu. Nah, ada mengatakan 29, ada 28. Sebenarnya tinggal nanti mau ditambah lam alif atau tidak gitu. Kalau ditambah lam alif berarti 29. Kalau lam alif dihilangkan berarti 28. Iya. Kalau lam alif ada lam alif ditambah nih, kemudian alif sendiri dituliskan jadi 30. Nah, jadi 28 dan 30 itu tergantung dari lam alif sama alifnya. Ya, betul. Kan biasanya kalau yang misal yang lain nih, ini di awal alif nih. Iya, di sini hamzah ada sendiri kayak gini. Iya. Ya kan? Iya, paling belakang hamzah. Ya, jadi itu tergantung hamzah. Kan kalau orangnya lam alif hamzah ya atau lam alif hamzah ya. Gitu. Itu tambahan itu ya karena itu. Jadi kenapa jadi ada 28 dan 30? Ya tinggal mau tambahkan atau tidak. Mau dipisah apa enggak ya? Iya, gitu. Kalau 28 berarti tidak ada lam alif, tidak ada hamzah. Kayak gitu. Tidak ada alif. Ya. Nah, pokoknya itu. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau alif posisinya setelah fathah intinya. Ya, setelah fathah. Biar bisa digunakan jadi mat, jadi panjang, itu posisinya setelah fathah. Oke, terus selanjutnya. Karena zaman dulu itu bukan kayak sekarang. Nah, dulu itu harokat itu belum pakai garis, tetapi masih pakai titik. Nah, yang dibilang huruf gundul itu. Sebenarnya kalau gundul ya kayak gini nih, gundul. Iya, gundul kan. Tapi udah yang seperti ini nih. Kalau zaman sekarang. Kalau dulu malah titik ini nggak ada ya? Dulu titik ini malah nggak ada. Titik itu buat harokat. Kayak gitu. Bahkan dulu misal bedakan ba dengan nun, tinggal ininya melengkungnya. Kalau misal melengkung banget berarti nun ini. Kalau ba berarti kayak gini. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi ada fase-fase penulisan Hmm. Al-Quran. Oke, dan sekarang udah alhamdulillah udah inilah paling bagus lah sekarang, Ya. paling mudah. Oke, yuk selanjutnya. Kondisi-kondisi huruf Arab selain alif. Mm-mm. 1. Sukun. 2. Berharakat. Fathah, dhamma, dan kasrah. Oke, jadi itu ya. Lama sukun itu atau disebut mati ya, kadang disebut mati. Nah, karena hilang di situ vokalnya, huruf vokalnya. Ya. Terus kemudian ada harokat fathah, dhamma, kasroh. Fathah garis atas ya? Garis atas, dhamma, 9. 9. Terus Kasrah garis bawah ya? garis bawah. Nah, kenapa dinamakan harokat? Asal katanya itu harokat. Harokat itu haroka itu artinya bergerak. Itu. Haroka yuharriku itu menggerakkan. Ya, makanya harokat. Gerakan apa? Gerakan itu nanti bacanya A, I, atau U seperti itu. Nah, terus selanjutnya alif. Alif selalu disukun dan huruf sebelumnya selalu berharakat fathah. Itu kalau yang nyambung sama alif. Ya. Terus huruf tasydid terdiri dari 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Betul. Terus insyaallah huruf-huruf abjad Arab dalam tulisan. Urutan huruf-huruf abjad Arab menurut ulama timur. Abjad, abjad, hawaz, hudi, kalamu, sa'fas, farashat, sakhas, tadhaw. Sementara menurut ulama barat, jadi itu ada ini ya, sebetulnya urutan. Jadi nanti ada nilai-nilainya juga, angka-angka juga nanti. Kalau A berapa, B berapa gitu. Ini sama aja nih, Ya, hampir sama, ini beda di sini nih. Oh iya. Nah, jadi kadang bacanya kayak gini, abajadun hawazun hatoyakun lamanun, sya'afasun koroshun korashat ta itu nanti beda lagi ininya. sakhas tasakhodun dozawun gitu. Jadi urutan ininya nanti ada nomor-nomornya, misal A berapa, 5, B 10 misalnya gitu. Jadi nanti seperti itu, ada 1, 2, 3 sampai 10, terus kemudian 20, 30, 40, puluhan gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus terakhir, sementara menurut ulama barat, Asyatibi dalam Hirzul Amani meniru urutan huruf-huruf abjad Arab ulama barat. Langkah yang sama juga diikuti Ibnu Jazari dalam At-Tayyibah. Nah, sekarang yang fakta menarik ternyata angka Arab itu yang berapa? Angka Arab? Kalau 10. Angka Arab itu yang ini atau yang ini? Ini atau ini? Ini dong. Hah? Ini kan? Iya. Angka Arab yang mana? Ini atau yang ini? Nah, yang kita tahu kan ini ya. Ternyata angka Arab aslinya yang ini. Oh iya. Kok bisa? Nah, jadi aslinya itu, cuma kemudian
ini tuh yang ini itu dari India. Oh, kenapa nggak dipakai? Ya, Karena udah diambil barat. ada sejarahnya, lupa. Ya, yang asli memang sebetulnya yang kayak gini. Jadi nanti ada rumusan-rumusannya. Ada dua, angka 2 nih. Ada 2 sudut, dua, jadi pakai sudut-sudut di zaman Al-Khawarizmi kayak gitu. Dari sudut-sudutnya 3, ada 3 sudut. Nah, itu 4, ada 4 sudut. Jadi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Pakai sudut. Nah, jadi kurang lebih gitu. Ya, itu dari sisi penulisan. Insyaallah nanti kita selanjutnya akan masuk pada makhraj. Nah, sekarang jam berapa? Mau masuk langsung makhraj atau tidak? Boleh. Oke. Ayo, makin digas makin Lanjut. ayo. Saya nanti aja nyatat. Oke. Jadi sekarang masuk pada makhraj. Yuk. Organ-organ suara dan cara terbentuknya suara dan huruf. Makhraj utama huruf Arab. Ya, makhraj apa artinya? Tempat keluar suara. Ya. Makhraj. Ada makhraj. Ini penggunaan bahasa Indonesia ya. Berarti artinya tempat-tempat. Berarti kan banyak ya. Tapi kalau misal dalam bahasa Arab, jamak dari makhraj adalah makharij. Iya, artinya tempat-tempat banyak. Oke, terus pertama rongga dalam atau dalam ruang antara tenggorokan dan mulut. Oke, pertama rongga berarti kan rongga ini ya, kalau misal ada tabung nih, rongga berarti di dalamnya ya, di tengah, yang di tengah. Oke, terus kedua tenggorokan. Ketiga mulut. Dalam kurung langit-langit mulut, lidah, gigi, dan 2 bibir. Gigi. Keempat rongga hidung. Oke, jadi ini nih 4 tempat yang utama nih. Dari rongganya, rongga tenggorokan, ya, berarti ini udaranya, suaranya itu ngalir aja. Nah, ini tempat-tempat huruf mad. A, I, U, alif kan ada alifnya. I ada ya sukun, ada U, ada wawu sukun. Huruf-huruf yang panjang itu inilah melalui rongga. Nah, makanya ketika huruf panjang ini nggak boleh kita masuk ke khaysum. Bi, bu. Nggak boleh masuk ke sini. Makanya harus jelas babi, bu. Bukan babi, bu. Gitu. Meskipun orang itu dia lagi pilek sekalipun, sebetulnya masih bisa membaca yang mad itu dengan jelas. Karena apa? Rongga sebetulnya, bukan hidung. Misal pilek nih, babi, bu, bisa. Tuh ditutup, babi, bu, bisa kan? Jadi karena tidak masuk sini. Kecuali memang ketika huruf mim atau nun yang memang ada dengungnya, nah baru silahkan. Baru memang kelihatan, oh ini lagi pilek nih. Gitu. Tapi kalau misal nggak pilek, bisa. Ya. Oke. Tuh kalau tenggorokan, kalau nanti kita pelajari, ya ada 3 tenggorokan, kemudian mulut. Nah mulut itu mulai dari paling ujung langit-langit. Kemudian lidah nanti menggunakan lidahnya, terus kemudian gigi mana yang ditempelkan gigi atas, mana yang tempelkan gigi bawah, yaitu mana yang tempelkan gigi geraham atas, kayak gitu. Terus kalau misal rongga hidung, yaitu di khaysum tadi yang dengung. Oke, sekarang saja ini gambar-gambarnya ya. Ini nggak perlu dibaca ya? Nggak perlu, nanti baca sendiri aja. Iya, ini yang dilihat doang. Iya. Oke, terus ini. Oke, yuk ini baca. Abu Zakaria Yahya bin Yusuf Asyarsyari, wafat tahun 656 Hijriah, mengubah
ini mengubah ada syair. gigi seri, Jadi gigi antara gigi seri dan gigi taring. Dan gigi taring seorang pemuda, masing-masing ada 4 gigi yang nampak saat tertawa. Selanjutnya 12 gigi mengunyah yang bermanfaat, 4 gigi geraham untuk mengunyah. Ketika gigi ini tanggal, orang mulai pikun. Ini apa syair ya? Syair. Ya, jadi, nah kalau makhraj itu ada ulama bahasa Arab zaman dulu itu terkenal namanya Sibawai. Sibawai ini menulis kitab tapi belum kasih judul. Ketika udah meninggal, akhirnya dikasih judul sama temannya, namanya Alkitab. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Buku. Ya, kayak gitu. Tapi ini jadi rujukan banyak ulama ya. Jadi apa yang isinya? Pokoknya apa yang diajarkan gurunya ditulis. Nah, beliau punya guru namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, Qala Khalil, jadi di tulisan beliau itu ketika mencatat pelajaran gurunya telah berkata Khalil apa yang dikatakan. Jadi ditulis terus. Pokoknya banyak di kitabnya Qala Khalil kayak gitu. Atau nanti ada gurunya yang lain. Nah, Khalil bin Ahmad ini gurunya Sibawai ini dikenal sebagai pakar ini ilmu syair. Nah, tapi ternyata dikenal juga pakar dalam ini bahasa Arab dan Al-Quran. Nah, salah satunya ada ungkapan bahwa karena Khalil, bahwasanya Khalil itu zaqal huruf, sudah menikmati rasanya huruf. Ya, jadi itu ini kata Syekh Aiman seperti itu. Jadi Imam Khalil ini ketika membaca atau mengucapkan huruf ya, sal, za, ini nempel, lidah keluarkan dikit, nempel gigi atas, za, tulis, digambarkan ini menempel ke sini kayak gitu. Ya, po dirasakan, po, tulis. Nah, itu cara belajarnya Imam Khalil ya. Nah, sehingga ketika sudah talaqi dengan guru, kemudian lihat, tuliskan, rasakan. Jadi selain kita itu belajar kepada guru, nanti kita itu ada waktu sendiri untuk mutolaah namanya. Mutolaah itu mengulang pelajaran atau membaca referensi yang dipelajari. Nah, itu penting. Jadi nggak cukup kita itu memang berguru pada guru saja, bukan. Masih nggak cukup. Nah, karena ketika pada guru, apalagi kalau zaman dulu itu betul harus menggunakan ingatan serta tulisan. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ada media kan. Apa ya tadi gurunya bilang apa? Setel rekaman. Nah, ulangi. Wah, ini nikmat luar biasa nih zaman sekarang nih. Tapi kalau misalnya zaman sekarang masih orang kok masih nggak bisa, berarti udah memang kebangetan. Betul. Jadi zaman sekarang itu masya Allah nikmat luar biasa. Antum kalau lihat di YouTube nyari, pasti kita mau belajar apa? Apalagi kalau misalnya yang berbahasa Arab, tulis saja. Gitu. Cuma kan kalau belum bisa bahasa Arab, apa yang mau ini? Cuma makanya penting sekali bahasa. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus cara terbentuknya suara. Definisi suara. Suara adalah getaran lapisan-lapisan udara hingga terdengar telinga manusia. Telinga manusia dapat mendengar suara dengan getaran 20 hingga 20 ribu frekuensi per detik. Cara suara terbentuk di alam. Suara terbentuk di alam melalui sejumlah cara. Pertama, benturan antara dua benda. Misalnya tepukan dua telapak tangan dan pukulan
dan pukulan pukul besi pada kayu. Kedua, terpisahnya dua benda yang terikat kuat, misalnya kayu patah dan kertas sobek. Ketiga, getaran suatu benda, misalnya penggaris besi yang digetarkan. Keempat, gesekan antara dua benda padat, misalnya mengergaji kayu. Itulah salah satu bentuknya suara. Nah, kita baru melihat ini yang tadi mana nih? Ini ya organ ya. Jadi nanti di sini itu ada katup-katupnya nih, suara nih. Ya, ini suara kita bisa keluar itu karena katupnya terbuka. Oke. Ini suaranya. Tapi nanti mengatur ini suara ta, po, dal, atau kho, ya itu nanti Lidah. tergantung ininya. Apakah lidah Ya. atau tenggorokan. Nah, tenggorokan berarti selain dari katup yang awal di sini paling pertama ya, katup suara. Maka setelah itu misal huruf ain, berarti ini ya di tenggorokan. A gitu. Bukan masuk ke khaysyum, enggak. Beda lagi. A gitu ya. Jadi pertama di sini yang suara dulu, terus kemudian di tenggorokannya. Kalau misal terus kemudian dal, berarti sini keluar nanti nih katupnya terbuka. Da. Kita lepas sambil suaranya keluar. Da, kayak gitu. Ada. Oke. Ada. Nah, kayaknya masih belum ini kayak masih di agak tengah kayaknya. Ya, harusnya di mana? Gigi. Nempel gigi. Da. Di belakang. Oh, da di situ. Itu da terus data po. Data po. Da to. Ta po. Da ta po. Oke. Jadi seperti itu ya. Di gigi ya. Saya selama ini di atas. Ya, di lain-lainnya. Iya, makanya kedengeran tuh, kerasa. Nah, itu yang aneh rasain dulu kayak antum juga. Ya. Pokoknya kalau dikomentari sama Ustadz aneh gitu. Da. Bukan da. Iya. Da. Itu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau tahu tempatnya itu malah lebih gampang ya. Iya. Iya. Itu ya. Nah, kalau yang ini yang langit-langit mulut nih. Nah, ini langit-langit atas kan ya. Nah, da itu di sini nih tempel. Nah, kalau za di sini ujung giginya yang nempel. Za nanti ngaca aja di rumah ya. Lihat di cermin udah keluar belum nih ketika ngucapin. Yang mana? Sa. Yang mangkok ada titik 3. Sa itu paling tipis. Sa itu tipis juga. Sa sama za tipis. Za yang gini. Za. Nanti misal wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Ada wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Nah gitu. Nah ini udah masuk nih, serunya ini udah masuk nih. Terus lidah, nah ini juga ketika za, go, da, ta, o, sa, so itu di ujung semua. Sa, za, so, sa, za, go, da, ta, po,
ro, ro, Hmm. la, Ro. na, Ro. na, ujung semua nih. Na. Cuma nanti agak hubungannya sama sini. Ya, terus kemudian kalau bod, walau bo, pinggir tepi, bo nempel gigi geram atas, sini nempel gigi sini. Walau bo, baik. Kalau bisa kanan saja nggak apa-apa, kiri saja nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting ketika ngucapin bod, yang harus hati-hati apa? Lidah yang sini nggak boleh nempel. Walau bo, walau bo. Jadi yang ditekan yang pinggir. Mungkin kalau nempel dikit nggak apa-apa, tapi ini nggak sampai tekan, ya. Tapi usahakan tidak nempel. Walau, ya, yang nempel itu yang pinggir ke gigi geraham, geraham atas. Walau bo, wanya jangan ngikut walau, wa sama la tetap dijaga tipisnya. Oke. Gitu ya. Udah gambaran ya. Kok gue langsung bisa dua-duanya nih? Ya udah, kalau bisa dua-duanya nggak apa-apa. Nah, kemarin cuma kanan. Sekarang pas ini kok bisa dua-duanya? Ya, yang penting pinggir ya, yang ditempelkan. Kalau misal lidah tengahnya ikut, nah nanti salah. Nah gitu. Kayaknya mungkin sampai sini dulu. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan sini ya. Siap. Kita tutup dan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.